Pemkab Cilacap dan DPRD Cilacap secara maraton membahas 4 rancangan perda dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap pekan lalu, hingga pada tahap penetapan pansus. Adapun 4 raperda yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, 3 raperda prakarsa Pemkab Cilacap. Pertama, tentang pokok pengelolaan keuntungan daerah. Kedua, terkait perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perda di Kabupaten Cilacap. Raperda ketiga terkait PT Kawasan Industri Cilacap yang akan dikembangkan menjadi Perseroda. Sedangkan Raperda Prakarsa DPRD Cilacap, tata cara menyusun Pro-Pemperda, program pembentukan peraturan daerah. Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso menyampaikan, raperda yang diserahkan eksekutif kepada legislatif, kewajiban DPRD untuk membentuk pansus. Dari 4 raperda yang diserahkan merupakan raperda yang strategis, bisa menjadi hajat hidup orang banyak, sehingga sebaiknya DPRD melakukan komunikasi dengan masyarakat. Mengundang masyarakat untuk melakukan dialog tentang poin-poin yang ada di 4 raperda yang diajukan oleh eksekutif. Terkait Perusda menjadi PT, selama ini KIC menjadikan sorotan, baik positif maupun negatif, karena jika melihat kas KIC dari proses ganti rugi tanah dan dari pemasukan lainnya, saat itu ada nominal yang sangat besar yang tidak masuk ke kas daerah, namun masuk ke kas khusus di Perusda tersebut. Perlu kehati-hatian merubah Perusda menjadi PT, karena ini adalah raperda warisan masa jabatan Bupati Tato Suharto Pamuji. Warisan raperda diharapkan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, sehingga jika ada hal yang tidak baik, maka tidak akan menyalahkan mantan Bupati Cilacap, Tato Suharto Pamuji. Ekanto berharap masukan dari masyarakat bisa dijadikan bahan oleh para legislatif dalam melakukan pembahasan awal, agar pandangan negatif masyarakat tentang raperda bisa eliminir. Sehingga manakala ke depan raperda dijadikan perda tidak menimbulkan gejolak. Diharapkan DPRD elegan dan bijaksana, tidak ada yang memanfaatkan atau berkepentingan dalam pembuatan raperda. Khususnya berkaitan dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah, BRIN, yang kewenangannya ada di Bapeda. Memang ada dasarnya membentuk OPD baru. Apakah kemampuan anggaran Pemkab mampu? Ada wacana akan merampingkan OPD, namun faktanya malah berkembang. Beliau berpandangan jika bisa dihindari, maka harus dihindari. Cari solusi dengan tidak mengembangkan atau memecah OPD. Tetap susunannya seperti ini. Jika memang mau menambahkan SDM, maka ditambahkan, agar tidak terlalu berat membebani belanja rutin kepegawaian. Siang Mbak Nanik. Berkaitan dengan raperda yang sudah diserahkan eksekutif kepada legislatif untuk dibahas, tentunya kewajiban dari DPRD untuk membentuk pansus ya, dari 4 raperda yang diserahkan itu. Namun dari 4 raperda yang ada, dari sisi pandangan saya bahwa raperda ini sangat strategis, tentang SOTK, tentang Perusda dirubah menjadi PT, dan ada 2 raperda lainnya. Ini raperda yang strategis yang bisa dijadikan satu bentuk hajat hidup orang banyak juga. Sebaiknya DPRD melakukan komunikasi dengan masyarakat, memanggil masyarakat, mengundang masyarakat untuk dilakukan satu dialog. Karena jujur saja tentang keberadaan 4 raperda ini, kami hanya ada satu pertanyaan, apakah ini raperda yang sangat urgent untuk memang bisa dibahas cepat sampai dengan selesai pada waktunya nantinya. Jadi saya mohon kepada DPRD untuk hati-hati, komunikasikan dengan masyarakat, dengan mengundang dan diajak dialog tentang poin-poin yang ada di 4 raperda yang diajukan oleh eksekutif. Kenapa kami menyampaikan hal ini?
kami ingin menyampaikan satu hal saja dulu berkaitan dengan Perusda menjadi PT. Artinya bahwa Perusda KIC ini itu kan sebuah perusda yang selama ini menjadi sorotan masyarakat, baik sorotan positif maupun negatif. Jadi memang harus penuh kehati-hatian, karena di dalam Perusda KIC ini, kalau kita bicara tentang kas KIC mungkin juga tidak sedikit ya, dari hasil proses-proses ganti rugi tanah dan lain sebagainya saat itu, tentunya ada nominal yang sangat besar yang tidak masuk pada kas daerah tapi mempunyai kas khusus di Perusda ini sendiri. Ini kalau tidak salah. Makanya saya pikir ini perlu kehati-hatian. Untuk itu jangan terburu-buru, karena ini juga raperda warisan masa Pak Bupati Tato Suwarto Pamuji. Cuman saya tidak ingin warisan raperda ini dijadikan satu permasalahan di kemudian hari, yang akhirnya kalau memang ada hal-hal yang tidak baik ditimpakan kepada Bupati Tato Suwarto Pamuji. Ini satu bentuk kehati-hatian saja. Kami juga berharap bahwa masukan masyarakat ini bisa dijadikan bahan oleh teman-teman di DPRD untuk melakukan pembahasan awal, sehingga pandangan negatif atau kecurigaan masyarakat berkaitan dengan raperda ini bisa dieliminir, bisa diperkecil, sehingga ke depan manakala memang raperda ini sudah menjadi perda, tidak akan menimbulkan gejolak. Dan kami juga berharap pembahasan ini dilakukan dengan elegan, bijaksana, tidak boleh ada yang memanfaatkan siapapun itu, sehingga hanya bisa atau bahkan bisa menguntungkan satu atau dua golongan saja. Sekali lagi kami mohon kepada teman-teman di DPRD untuk bijaksana, hati-hati, jangan menjerumuskan diri dalam permasalahan yang memang sedang menjadi sorotan, khususnya berkaitan dengan Perusda KIC menjadi perusahaan terbatas atau PT. Ini harus ekstra hati-hati. Ya, kami juga sedang melakukan pendalaman berkaitan raperda ini, khususnya berkaitan dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Daerah ya, yang memang selama ini tupoksinya kalau tidak salah ada di Bapeda. Memang ada dasar hukumnya sih untuk membentuk satu OPD baru, Brinda kalau tidak salah itu. Memang dasar hukum itu memang sudah bisa untuk membentuk ya sebuah OPD. Namun apakah kemampuan anggaran kita daerah ya, kemampuan anggaran daerah mampu untuk menghidupi sebuah OPD baru? Dulu ada sebuah cita-cita bahwa kita akan merampingkan OPD, namun faktanya malah berkembang gitu. Termasuk nanti kalau ada pemisahan BPKAD antara aset daerah dan keuangan daerah itu. Jadi akan banyak OPD. Kami berpandangan kalau memang itu bisa dihindari, lebih baik dihindari. Kami tahu ada beban berat di beberapa OPD, namun bisa diatasi dengan penambahan SDM, saya pikir seperti itu. Penambahan SDM tidak akan menambah beban APBD atau keuangan daerah untuk menghidupi jalannya roda organisasi. Saya pikir cobalah dicari solusi untuk
tidak mengembangkan, tidak memecah-mecah OPD yang ada. Tetap seperti ini, kalau memang membutuhkan SDM, tambahkan SDM yang tentunya tidak akan terlalu berat membebani daerah berkaitan dengan belanja rutin untuk kepegawaian.